Saya Sari Prasetyo kali ini ingin mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tepatnya tanggal 5 Juni 2020. Kali ini saya ingin mengeksplorasi sedikit tentang ekowisata Bantir Hill, dan saya sebagai orang yang kerja di sektor lingkungan hidup yang mengambil pendidikan doktor di lingkungan hidup akan sedikit bercerita bagaimana kondisi lingkungan hidup kita saat ini. Ekowisata Bantir Hill yang kami kembangkan merupakan ikhtiar kami, kelompok sadar wisata Gentur Cahaya Gumintang, untuk melakukan konservasi lingkungan, di mana Bukit Gindol ini merupakan habitat bagi satwa-satwa endemik. Salah satunya adalah lutung Jawa. Di sini nanti akan saya perlihatkan bagaimana gerakan lutung Jawa. Kebetulan pagi ini kami beruntung bisa melihat di jurang Bukit Gindol ada kumpulan atau sekawanan lutung Jawa sedang mencari makan. Di jurang lereng Bukit Gindol itu tampak lutung-lutung yang sedang bergelayut di pohon, meloncat antar ranting mencari makan di pagi ini. Di Bukit Gindol ini juga masih banyak celeng. Kebetulan celeng yang ada di Bukit Gindol ini termasuk golongan celeng atau babi hutan yang tidak mengganggu aktivitas pertanian. Jadi mereka bisa dikatakan keberadaannya tidak pernah mengganggu petani, merusak tanaman. Selain celeng, ini masih desas-desus, tapi sudah banyak yang menjadi saksi mata bahwa di kawasan Bukit Gindol ini masih ada macan, dan macannya bukan macan loreng ataupun macan tutul, tapi di sini terkenal dengan macan kumbang. Jadi macan kumbang itu macan yang seluruh badannya berwarna hitam. Idang bahasa di sini masih sering menampakkan diri turun hingga ke tepi kawasan pertanian, dan kami masyarakat sekitar Bukit Gindol sudah cukup teredukasi. Mereka tidak melakukan perburuan terhadap Bantir Hill yang kami kelola merupakan swadaya masyarakat menempati lahan perhutani. Jadi kami bekerja sama dengan perhutani. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, di sini juga merupakan salah satu wahana kreativitas kelompok sadar wisata untuk meningkatkan perekonomian secara kreatif di bidang pariwisata, dengan salah satu tujuan utamanya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Kita semua tahu kondisi alam lingkungan dunia sedang mengalami degradasi atau kerusakan yang super parah. Salah satunya adalah pembalakan liar, perburuan liar, kemudian pembabatan hutan berubah menjadi kawasan pertanian monokultur. Misalnya hutan di Kalimantan yang dibabat habis untuk kawasan pertanian sawit ataupun karet, seperti yang terjadi di Sumatera dan juga pulau-pulau besar. Melalui video kecil ini saya ingin mengajak untuk lebih care terhadap lingkungan, di mana kami akan menunjukkan bagaimana kami mengelola ekowisata Bantir Hill tanpa mengganggu ataupun merubah keadaan di Bukit Gindol itu sendiri. Jadi kami mengkolaborasikan antara ilmu pengetahuan, kearifan lokal, dan juga passion dalam pengembangan pariwisata. Mengajak konco-konco semua untuk melihat seperti apa ekowisata Bantir Hill. Baru nanti kita cerita bagaimana ekowisata Bantir Hill punya kontribusi untuk ikut melakukan konservasi terhadap lingkungan.
Di sini kita sudah berada di lingkungan Bantir Hill. Jadi seperti yang dilihat, kamera sorot. Ini adalah hutan wisata. Disinilah kegiatan-kegiatan outdoor biasa dilakukan seperti camping dan lain-lain. Oke, mari. Nah, ini tepatnya di salah satu tagline kami yang menjadi ikon tulisan Bantir Hill. Jadi disinilah kegiatan anak-anak muda dalam mengisi akhir pekan, kegiatan ceria di sini, dan juga piknik keluarga untuk menikmati suasana hutan pinus yang cukup asik. Jadi konco-konco di wilayah ini atau kawasan ini, kami kelompok sadar wisata Bantul Jaya Gumintang atau Bantir Hill mengelola kawasan sekitar 11 hektar. Jadi di kawasan 11 hektar itu kami melakukan aktivitas pariwisata dengan tujuan utama adalah menjaga atau mengkonservasi lingkungan yang ada. Bantir Hill ini melakukan banyak kegiatan yang bernilai konservasi. Karena apa? Bisa dikatakan konservasi. Di sini kami selain memanfaatkan kawasan hutan pinus ini sebagai kawasan wisata, kami juga melakukan aktivitas penanaman pohon, dan juga melakukan aktivitas pendataan satwa liar yang ada di sini maupun flora. Tujuannya apa? Agar kami tahu bahwa kawasan ekowisata ini memiliki nilai yang harus dijaga, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan bagi kelompok yang menyelenggarakan. Di Bukit Gendol ini terdapat beberapa mata air. Jadi mata air yang ada di sini itu mensuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar. Salah satunya Desa Losari, Desa Kemawi, dan desa-desa lain yang terlewati. Selain sebagai kebutuhan air bersih, air yang ada di Bukit Gendol ini sangat bermanfaat untuk kegiatan pertanian. Kenapa kami getol melakukan konservasi di Bukit Gendol ini? Kami menyadari bahwa kelestarian lingkungan, kelestarian alam atau hutan yang ada di Bukit Gendol ini merupakan tanggung jawab kami bersama. Supaya apa? Supaya keberadaan mata air atau sumber air tidak terancam jika terjadi degradasi lingkungan di sini. Di Hari Lingkungan Hidup ini, saya akan sedikit memberikan pesan. Mohon maaf, ini bukan saya sok bijaksana, sok-sokan, ya. Saya hanya ingin sedikit mengingatkan, utamanya untuk diri saya sendiri, untuk sahabat-sahabat semua yang mau mendengarkan. Kita semua tahu keadaan bumi kita semakin memburuk, ya, karena banyaknya sampah yang tidak bisa degradasi atau bisa terurai di alam. Jadi saya berpesan untuk siapapun yang melihat channel ini, melihat video ini, untuk mengurangi penggunaan material plastik. Berikutnya adalah jika ada space kosong di lingkungan kita, manfaatkan untuk menanam tanaman, utamanya tanaman pohon. Kita mulailah berangkat dari kita masing-masing untuk peduli bahwa bumi kita harus kita jaga, lingkungan kita harus kita rawat. Agar apa? Agar tetap lestari dan juga memberikan manfaat yang baik bagi kita semua penduduk bumi. Terima kasih.